感恩上人的开示，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承念上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问岁礼：一问岁，再问岁，三问岁。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi, 师兄师姐们，早上好！感恩上人开示，感恩semua 师兄师姐yang meluangkan waktu berharga untuk bertemu dan belajar bersama di pagi ini. Dan selalu感恩 kepada tim Simfasiang, penerjemah, host, intisari, kosakata. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia damai, menghirup harumnya Dharma. Sư Sije, seperti yang kita ketahui, semalam terjadi gempa ya di negara Thailand dan sekitarnya. Semoga kita dengan ketulusan berdoa untuk kedamaian dunia dan sesama. Persilakan host.
的心面上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai harmonis, dunia terbebas dari bencana. Bagaimana hati manusia menjadi suci? Master Cheng Yen berharap agar manusia dapat membersihkan hati mereka dari ego, kebencian, keserakaan, serta menumbuhkan kasih sayang dan belas kasih. Dan untuk mendapatkan masyarakat aman dan tentram, Master Cheng Yen mengharapkan masyarakat damai, harmonis, dan sejahtera, di mana semua orang dapat hidup dengan damai dan saling menghormati. Dan dunia bebas dari bencana. Bagaimana dengan hati kita yang tulus, dengan tersucikan, masyarakat damai sejahtera, bencana dapat terbebaskan di sekitar kita. Cảm ơn sư兄sư chị Mến. Hari ini penuh berkah ya. Saya, Elisa Intan, kembali lagi dapat menjadi moderator. Bersama kita belajar bersama. Mari kita segera mulai. Intisari dari Ceramah Master Sanubari Teduh Dharma bagaikan air 36. Bab 7 kondisi pikiran bagian 1. Silakan host bantuannya. Sanubari Teduh, Dharma penuh kebijaksanaan, membangunkan bumi yang tertidur lelap. Sing Masyang, Dharma bagaikan air, episode 36. Tentang 7 kondisi pikiran bagian 1. Kehidupan kita adalah kendaraan yang terbaik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan adanya kehidupan, kita memiliki kesempatan untuk mengenal Dharma. Namun, kehidupan tidaklah kekal. Usia terus berkurang seiring berjalannya waktu. Karena itu, kita harus menghargai waktu dan menggunakan kehidupan kita ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan serta membangkitkan pikiran yang jernih. Kita mengetahui bahwa noda batin menutupi hakikat sejati dari kita yang murni. Lalu bagaimana cara untuk mengikisnya? Buddha menggunakan beragam metode terampil untuk membimbing kita mengikis noda batin. Hal ini perlu kita pelajari dengan sepenuh hati agar kita dapat memahami cara untuk mengikis noda batin. Ada 7 langkah untuk mengikis noda batin. Silakan lanjut, host. 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan. Pertama, rasa malu, bertobat. Kedua, rasa takut. Ketiga, berpaling dari keburukan. Keempat, membangkitkan bodhicitta. Kelima, memandang setara semua makhluk. Keenam, rasa syukur pada Buddha. Ketujuh,
pengamatan pada kosongnya hakikat kejahatan. Mari kita lanjut. Langkah pertama adalah harus memiliki rasa malu, bertobat. Dengan memiliki rasa malu, pertobatan akan menimbulkan rasa takut pada buah karma. Kita perlu memahami 3 rintangan, yaitu noda batin, karma, dan buah karma. Akibat adanya kegelapan batin, maka kita pun menciptakan karma. Dengan menciptakan karma, maka kita harus siap menerima buah karma. Ada karma yang baik dan karma yang buruk. Bila karma baik, akan mendatangkan berkah. Sedangkan karma buruk, mengundang bencana. Karena itulah, kita perlu memahami bahwa sejak masa tanpa awal kehidupan, pada tiap kelahiran, kita membawa karma lampau dan bertemu dengan kondisi pendukungnya saat ini. Saat benih karma lampau yang terbawa bertemu dengan kondisi pendukungnya, maka yang akan terakumulasi untuk tumbuh berbuah di masa mendatang. Demikianlah seterusnya tanpa pernah berakhir. Kini kita telah menyadarinya. Buddha membuka banyak sekali metode terampil untuk menyadarkan kita. Maka kita harus terlebih dahulu membangkitkan rasa malu pertobatan dari lubuk hati yang terdalam. Next. Setiap orang harus memiliki rasa malu. Chanhui, bertobat. Bahwa kita memiliki banyak kekurangan dibandingkan orang lain. Menyadari diri sendiri diliputi kebodohan batin, sementara orang lain dapat melihat jelas. Orang lain dapat melihat dengan jelas kebenaran dan teguh menapakinya. Sebaliknya, kita justru tidak bersungguh-sungguh berusaha di jalan kebenaran yang lapang ini, sehingga tidak mengalami kemajuan. Dengan kondisi demikian, kita pun selayaknya merasa malu, bertobat, karena diri sendiri masih kurang dari orang lain. Dan karena diri kita terus melakukan kesalahan, maka kita harus senantiasa memiliki rasa malu. Dengan memiliki rasa malu, bertobat, barulah akan timbul rasa ketakutan, rasa takut. Kita perlu memahami mengapa kita perlu merasa takut. Karena kita telah meyakini hukum sebab akibat. Kita harus meyakini apabila berbuat karma buruk, kita akan terjatuh ke alam neraka. Next. Setelah melihat alam surga dan neraka, khususnya kondisi di alam neraka, dalam hati Nanda, saudara dari Sang Buddha, timbul rasa takut. Dengan adanya rasa takut setelah mengetahui penderitaan di 3 alam, maka ia mulai memiliki hati yang berpaling dari kesenangan duniawi. Maka 7 kondisi pikiran yang kedua adalah rasa takut. Selanjutnya, ketiga adalah hati yang berpaling. Sesung seci. Kita berpaling dari apa? Berpaling dari segala suka dan duka duniawi. Melihat ada orang yang meski hidupnya menderita, namun ia belum juga tersadarkan
Ia malah mempertanyakan, mengapa kemalangan menimpa saya? Mengapa? Karena itu, dalam hatinya pun timbul rasa iri dan dengki terhadap kehidupan. Ia merasa iri. Mengapa orang lain dapat hidup senang dan berkelimpahan? Selain merasa iri, ia juga merasa dengki. Adanya perasaan seperti ini dapat menimbulkan sikap menyalahkan kondisi. Sikap tidak dapat berintrospeksi diri. Ini membuat mereka membenci hidup dan dunia. Lanjut. Saat timbul rasa takut terhadap penderitaan di tiga alam rendah, pikiran untuk berpaling akan timbul. Setelah melihat penderitaan, mereka yang tidak sadar akan membenci dunia ini. Sedangkan mereka yang sadar akan membangkitkan bodhicitta dan masuk dalam jalan bodhisattva. Next. Untuk mengikis tiga rintangan, para praktisi Buddhis harus memiliki 7 kondisi pikiran yang dikembangkan secara berurutan. Dimulai dari rasa pertobatan, rasa malu, yang membangkitkan rasa ketakutan, rasa takut. Sehingga timbullah tekad dalam batin untuk berpaling dari samsara ini. Bersungguh-sungguh membangkitkan bodhicitta, memandang kesetaraan terhadap semua makhluk, bersyukur pada Buddha, hingga menyadari kosongnya hakikat kejahatan. Semua ini mengandung dharma. Keberadaan sekelompok orang dalam organisasi bodhisattva ini menjadi kekuatan yang dapat mengubah hati seseorang dan kemudian menyelamatkan banyak orang. Karena Qiu Wenji sangat suka berbagi kisahnya dengan orang lain tentang bagaimana ia yang dalam ketersesatan dapat menyadari kekeliruannya dan berbalik arah ke jalan yang benar. Kondisi saling menginspirasi ini sungguh merupakan pahala yang tak terhingga. Saudara sekalian, hanya ketika memiliki rasa malu, bertobat, seseorang dapat memiliki rasa takut, berpaling dari semua kesalahan, dan perlahan-lahan memulai langkah di jalan bodhisattva. Jadi, harap semua orang bersungguh-sungguh. Sư兄sư姐们, telah saya bacakan intisari dari Sanubari Teduh bagaikan air 7 kondisi pikiran bagian 1. Sư兄sư姐们, mari kita persilakan dulu ya Vivian sư姐ya. Sebelum mempersilakan Vivian sư姐, sư兄sư姐们, dari beberapa ceramah master dan intisari, harapan sư兄sư姐yang memiliki tanda tanya ataupun pemikiran yang timbul setelah mendengarkan ceramah master boleh mencatat. Nanti kita ada waktu yang lumayan panjang untuk berbagi dan sharing untuk menyemangati bagaimana kita bersama berjalan di jalan bodhisattva di Majap Seji ini. Pertama kita persilakan Vivian Seji. Silakan. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Elisa Intan 师姐。Jadi saya mengambil dari 37 faktor pencerahan ya. Kita harus menjadi manusia jujur agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sehingga kita harus memegang teguh prinsip kebenaran.
Dengan bisa menjaga pikiran selalu tenang, kita bisa mendapat pencerahan. Dan inilah yang ingin kita capai bagi orang yang melatih diri. Dengan perhatian benar dalam segala hal dan kondisi, membangkitkan niat baik dan mengembangkan segala kebaikan. Tidak lagi melekat dan bisa melepas. Kita bisa membawa pikiran yang penuh kemelekatan itu kembali kepada tidak kemelekatan lagi. Dan kita dengan perhatian benar juga bisa memiliki kemampuan untuk introspeksi diri. Saat berinteraksi dengan orang lain, kita juga dapat menyelesaikan masalah dan juga akan berjalan sesuai dengan pandangan yang benar. Dan kata Master, senantiasalah memiliki perhatian dan berfokus pada pikiran yang baik. Hal yang baik harus terus dilakukan setiap hari, setiap detik, tanpa meninggalkan jalan bodhisatwa. Jadi, kemudian di dalam 8 ruas jalan mulia itu juga ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, ini juga termasuk pelatihan sila. Cie ya, cie ting fei. Jadi dengan perhatian benar dan konsentrasi benar merupakan pelatihan konsentrasi ting. Pandangan dan pikiran benar adalah melatih kebijaksanaan. Jadi saya ulangi hui, yaitu pandangan dan pikiran benar ini akan melatih kebijaksanaan kita. Dan pikiran yang tidak goyah akan mendapatkan ketenangan dan menjadi teguh. Pikiran yang tenang dan teguh, kita dapat memahami kebenaran. Jadi kita harus menjaga pikiran. Jangan membuat pikiran kita kacau. Dan 7 faktor pencerahan itu adalah 1 faktor kemampuan analisis ajaran atau penilikan. Kedua itu adalah faktor semangat. Ketiga, faktor sukacita. Keempat, faktor kedamaian batin. Kelima, faktor perhatian. 6, faktor konsentrasi. Dan juga ketujuh, faktor pelepasan. Jadi kata Master, sadar berarti kita tidak tersesat. Setiap hari pikiran kita tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Sehingga pikiran kita itu tidak lagi bergejolak. Dan tekad kita teguh. Agar kita tidak tersesat, kita harus memilih sebuah jalan kesadaran yang murni. Yaitu diperlukan 4 kebijaksanaan dan 3 tubuh dari Buddha. Jadi di sini dikatakan lagi bahwa di dalam hati kita itu hendaknya selalu ada hati Buddha. Sehingga tindakan kita juga ada dharma. Dengan demikianlah kita bisa kembali ke sifat hakiki yang bisa setara dengan Buddha. Kita juga harus menjaga pikiran kita dengan baik agar tidak terjerumus dalam nafsu keinginan dan kita tidak lagi ternoda oleh kekotoran batin. Inilah yang disebut konsentrasi benar. Dan belajar Dharma harus memiliki pikiran dan konsentrasi yang benar. Ini juga disebut 3 latihan tanpa celah. Dan konsentrasi benar bertujuan membuat perhatian benar terus ada.
Dan lagi, jika sebentar ya, jika batin kita tidak fokus, pikiran kita tidak akan teguh. Dan apabila pikiran kita itu tidak teguh, kebijaksanaan juga tidak akan bertumbuh. Jadi dengan manusia awam yang penuh kebencian, biasanya itu suka marah atau emosi. Inilah sumber utama kebencian. Jadi di sini saya mencatat ya yang bahwa ada pertanyaan ke master dari relawan dan master menjawabnya. Jadi pertanyaan pertama ke master, bagaimana cara untuk mengontrol diri agar kita tidak emosi atau marah dan kadang berpikir sebenarnya tidak ada hal yang perlu diemosikan, tetapi kita sering kehilangan kesabaran. Jadi, dan juga dijawab, kamu harus banyak mendengar dharma dan berlapang dada. Dengan demikian, tidak mudah emosi. Dan lagi ada yang bertanya, setiap hari saya bangun pagi jam 6 ya untuk mendengarkan ceramah guru. Saya selalu merasa guru sedang membicarakan saya. Saya juga sering bertekad, mulai hari ini tidak boleh emosi. Tetapi setelah mendengar dharma dan keluar dari rumah, ketika melihat hal yang tidak enak dipandang, saya tetap tidak bisa bersabar dan tetap emosi. Dan kata master, emosi itu dikarenakan pengaruh lingkungan. Ketika kita berada di suci, batin kita akan merasa tenang dan penuh sukacita. Hal ini dikarenakan adanya welas asih. Jadi kita harus senantiasa memupuk hati yang penuh cinta kasih dan welas asih. Dan juga kebodohan itu adalah tidak bisa membedakan kebenaran, ketamakan, kebencian. Kebencian itu berasal dari kebodohan. Dan juga segala sesuatunya itu ada jalinan jodohnya. Untuk apa kita banyak perhitungan? Jadi kita tidak bisa cicau ya, terlalu berhitungan. Sehingga hidup kita bisa lebih tentram dan damai. Kang En Sesiong Sejie. Kadang Vivi yang Sejie kembali mengingatkan ya, dalam kita ingin mencapai suatu pencerahan, kita harus mempelajari bagaimana berjalan di jalan Bodhisattva ini. Master telah mengajarkan itu dan terisi lengkap di dalam buku 37 Faktor Pencerahan. Sesiong Seciman, apakah sudah memiliki buku ini? Nah, mari kita segera meluangkan waktu untuk membuka dan membacanya. Bila ada poin yang penting, Sesiong Secie, di setiap simfasiang kita boleh sharing apa yang kita dapatkan. Karena yang kita dapatkan ini bisa menguatkan diri kita pada saat kita mengucapkan. Ucapan kita akan didengar pikiran kita dan menggerakkan perjalanan hidup kita. Berharap apa yang kita rasakan baik ini, di simfasiang ini kita berbagi, menyebarkan benih-benih teratai kepada semua sesiung sejeman yang hadir dan bersama-sama mendapatkan kebaikan dari ini, berbagi dan sharing. Dan Viviliang Sejie, mari kita persilakan Rosi Feli Sejie untuk berbagi dengan kita. Kan? Silakan Rosi Sejie.
Iya, tadi apakah suara saya sudah keluar ya, Suciku? Udah sangat Iya. bagus jelas. Kan Karena saya pakai device ini kadang begitu nggak keluar. Baik, saya izin memulai ya, Suci. Iya, kan Sebelumnya, sebelumnya 早安大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua,感恩terlebih khususnya kepada moderator hari ini yaitu Elisa Intan Suci. Jadi, Suci saya izin berbagi kesan batin dan pemahaman yang saya dapatkan selama ini, khususnya untuk tayangan hari ini. Yaitu pertama, kisah nyata hari ini yang disampaikan Sang Ren dalam tayangan hari ini itu rasanya sangat menyentuh dan menginspirasi ya. Tuh, karena dipaparkan dengan detail bagaimananya yang bersangkutan menjalani kehidupan lampaunya yang begitu menyakitkan ya. Itu yang merupakan wujud penderitaan tersebut salah satunya. Jadi yang saya dapatkan adalah bahwa mengingatkan ketika melihat perilaku atau karakter seseorang yang keluar, yang menjadi mungkin nanti pemahaman kita, persepsi kita itu kita jadi tahu, kita jadi paham bahwa itu bisa berasal dari adanya peranan hasil dari karma lingkungan dan juga karma lampau yang bersangkutan atau yang kita lihat, kita dengar, dan dipersepsikan tersebut. Jadi mengajarkan dan mengingatkan untuk kita tetap waspada. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah perihal jadi mengingatkan kembali kepada diri saya atau diri kita semua bahwa sesungguhnya salah satu yang diperlukan untuk menjernihkan hati dan pikiran adalah memiliki rasa takut dan juga rasa malu yang yang berusaha disampaikan pada hari ini gitu. Rasa takut akan menciptakan sebab karma buruk yang akan berujung menghasilkan buah karma buruk tentunya. Ini bagi bodhisatwa karena adanya kesadaran gitu. Jadi rasa takut akan sebab. Nah, jadi di sini juga mengingatkan bahwa berusaha melatih di mana yang pada umumnya adalah dalam tataran makhluk awam yang masih berlatih bahwa biasanya masih berada pada pada atas apa yang datang, apa yang dirasakan, apa yang sedang dimilikinya, misalnya sedang menghadapi penderitaan gitu. Sederhananya, jadi masih pada rasa takut akan buah karma buruk yang datang. Lalu kemudian yang saya dapatkan, jika berbicara rasa malu, berarti kan rasa malu yang di dalam diri jika melakukan baik dari kitab pikiran kita yang muncul sebersih niat tersebut, ucapan tersebut hingga ke perbuatan yang salah, tidak benar maupun menyimpang. Jadi yang saya dapatkan adalah memiliki kedua rasa tersebut akan membawa kita lebih waspada, tidak mudah lengah sebagai sistem warning atau peringatan di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu yang saya dapatkan adalah untuk memotong hasil dari buah karma buruk atau untuk mengikis adanya
untuk mengikis, adanya untuk menghasilkan di kemudian kelak karma buruk tersebut, diperlukanlah kerjasama antara hati yang damai dan pikiran yang jernih, yang selama ini sudah berulang kali kita pelajari dan berusaha praktekkan. Jadi untuk dapat mencerna baik dan memahami benar kedua rasa dharma tersebut, malu dan takut, itu diperlukan mengetahui jelas terlebih dahulu benar dan salah, mampu membedakan jelas benar dan salah sejatinya. Jadi dalam tayangan kan sudah ada diperlihatkan ketika yang bersangkutan, kita ambil sebagai contoh adalah ketika sudah mampu bertemu penolong bodhisatwa yang membimbing gitu, yang memperlakukan setiap orang termasuk dirinya itu dengan kasih yang universal, sehingga ia mampu dapat yang tadinya tidak bisa melihat jelas benar dan salah yang dilihatnya, akhirnya ketika bertemu sesuatu yang berbeda, ia mampu merasakan dan melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang beda dari selama ini ia pandang, cara pandangnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, tahapan-tahapan mengetahui akan adanya pengetahuan prinsip-prinsip kebenaran hingga menjadi terbukanya kebijaksanaan melalui jalinan jodoh dengan tiap-tiap individu. Mungkin ada juga yang diperoleh dari hasil membaca, mendengar, hingga kepada yang seperti pada tayangan hari ini, mengalami sendiri dari hasil pengalaman-pengalaman hidup dengan jalinan jodoh, interaksi bertemu penolong, maupun bawaan dari karma baik sebelumnya, dan sebagainya. Jadi, begitu sesio sejeman. Jadi, yang saya dapatkan adalah melihat kehidupan keseharian, saya mengevaluasi juga bahwa terkadang mungkin memang masih bisa terjebak, terbatasi, terkekang pada dua rasa yang bukan bergabung dengan dharma. Itu, tetapi bergabung dengan kerisauan batin, khususnya yang belum dalam banyak mendengar dharma lah ya, gitu, belum bertemu dharma gitu. Nah, jadi masih banyak yang terjebak pada dua rasa yang bukan bergabung dengan dharma, tetapi bergabung dengan kerisauan batin. Itu, misalnya atau masih dalam keduniawian, misalnya hal-hal duniawi yang sebenarnya maya, semu, hanya sementara, bukan sejatinya. Gitu. Jadi karena masih ada kebodohan batin, bahkan kegelapan batin tersebut. Misalnya rasa takut muncul karena trauma akan sesuatu. Trauma terluka karena suatu hal lah ya yang ditangkap indera tersebut, baik melalui ucapan, melalui melihat langsung, mendengar sendiri, hingga merasakan sendiri dan muncul persepsi tersebut akan suatu kejadian. Gitu. Nah, jadi ini perihal di mana ketika mendefinisikan sesuatu yang menjadi pengalaman ataupun menjadi keyakinan yang dipegangnya, dianutnya gitu. Jadi contoh dalam tayangan hari ini disampaikan karena perlakuan-perlakuan yang diterimanya, lalu diakibatkan sebab di karma lampau sehingga lahir di keluarga tersebut, jalinan jodoh akhirnya diangkat keluarga tersebut dan sebagainya, karma lingkungan, dan akhirnya menganggap dirinya adalah sampah. Gitu.
Jadi merasa dunianya jahat, semuanya penuh dengan orang-orang jahat. Hati bahkan menjadi iri, menjadi dengki melihat limpahan orang lain. Dalam tayangan disampaikan seperti itu. Jadi kalau saya melihat di kehidupan kita sehari-hari ini sangat nyata gitu. Ada. Jadi gitu sih. Jadi apa yang saya dapatkan, jadi perihal trauma-trauma atau kejadian-kejadian dan sebagainya itu apakah berbekas ringan, sedikit, berat, dan dalam itu sehingga mengganggu aktivitas hidup. Jadi misalnya contoh nih, jerah nih tidak lagi mau berhubungan dengan yang pernah dialami karena dalam diri sudah timbul penolakan tersebut. Tidak suka misalnya bertemu hal yang tidak membuatnya nyaman karena sudah ada itu gitu berbekas, di mana yang dikategorikan sebagai kebencian halus bangkit misalnya. Ada pula nih yang menanggapi sesuatu nih sekedar numpang lewat saja, jadi biasa-biasa saja tidak berbekas. Ada pula yang tetap tenang-tenang saja. Ada pula juga yang hanya yang jadi catatan itu perlu menyelaraskan diri antara yang dirasakan hati dengan pikiran. Itu karena bisa saja kan misalnya hatinya damai gitu ya. Tapi pikirannya masih bisa bergejolak gitu. Awamnya begitu kan. Atau masih bisa ada yang pula mengembara atau pula yang sebenarnya hatinya tuh sedih gitu, tidak tenang, tetapi pikirannya tuh bilang saya tidak boleh begitu dan lain-lainnya. Jadi begitu. Jadi saya harus begini dan masih bisa mengendalikannya. Ada pula yang bisa seperti itu. Jadi yang saya dapatkan adalah perihal respon ya. Jadi mengenai respon perlu mencari keluar ketenangan itu atau keamanan, rasa aman. Jadi dari adanya kebijaksanaan lah bermain menentukan langkah kita. Itu membawa kita menuju yang dikatakan membuka menuju harta karun atau barang berharga. Jadi di mana dikatakan ketika mampu menghentikan kejahatan, mencegah kesalahan dari adanya praktek sila itu sendiri yang melindungi kita. Di penghujung adalah yang saya dapatkan adalah dikatakan berani berikrar agung seperti dalam tayangan. Waduh, ini awalnya yang dari gelap kalau kita lihat menjadi terang ya gitu. Jadi mengapa bisa menjadi terang ada prosesnya. Jadi berani berikrar agung sehingga muncul kekuatan di dalam diri yang keluar mendorong suatu tindakan tersebut. Itu adalah kembali pada keselarasan menjelaskan hati dan pikiran tanpa pikiran yang tanpa tergabung noda batin atau bergabungnya dengan dharma. Itu karena untuk menentukan masa depan kita dan dari tekad yang sesuai dengan arah yang benar, alam semesta akan mendukung ikrar kita dan perlunya menjaga tekad awal dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau berbicara soal ini berbicara soal misalnya jika hati dan pikiran belum bisa selaras, bisa mencapai ketenangan yang sesungguhnya ingin diraih pembebasan, misalnya kan keleluasaan, gitu. Banyak contoh sih gitu. Jadi tapi intinya adalah yang saya dapatkan contoh-contoh yang bergabung dengan bukan dharma itu misalnya kalau untuk rasa takut gitu ya kan sehingga yang tadi membuat kita harusnya kita bisa melangkah ke arah jalan yang benar tapi karena pengalaman dan penolakan dalam diri, rasa takut yang salah yang bergabung sama noda batin itu gitu. Jadi bagaimana kalau mengenai berbicara rasa malu misalnya malu tidak cantik, ganteng, malu saya punya kekurangan fisik,
malu, saya punya sesuatu hal yang membuat saya malu dan sebagainya. Saya tidak sebanding sama dia. Saya minder, tidak ada apa-apanya, malu dan sebagainya. Itu membuat dirinya tidak bisa membuka diri, mendapatkan kesempatan baik, melihat peluang, melihat potensi gitu. Kembali pada apa adanya. Jadi kesan batin saya adalah itu, bagaimana berlatih hingga dapat dikatakan meniadakan keakuan atau menjadi kekosongan tersebut di dalam diri tersebut yang menjadi pilot, gitu, merubahnya menjadi dharma yang menjadi pilot hingga tahapan yang sesungguhnya tidak ada pilot maupun kopilot, hanya ada ruang kosong saja yang menyatu dengan hukum alam semesta. Jadi itu saja berbicara terakhir, berbicara mengenai rasa takut menimbulkan kewaspadaan yang seperti Sece bilang bahwa terjadi gempa misalnya. Kita tahu ada gempa, maka misalnya kita keluar cari tempat aman. Ada pula yang bisa membawa barang-barang berharganya ikut keluar, ada pula yang tidak. Ada pula yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yang kita tahu kan bahwa alam sudah mulai menunjukkan tanda ketidakselarasannya. Gitu. Jadi misalnya kita tahu berarti adanya pengetahuan tersebut. Ada gempa berarti ada sinyal yang keluar. Ada bahaya yang dilihat oleh mata, didengar sirene misalnya, atau teriakan, ketakutan dan sebagainya, atau tubuh bergoyang, pikiran yang bergantung pada persepsi, pengetahuan misalnya, oh ciri-ciri gempa tuh seperti ini gitu. Intinya ada bahaya yang keluar melalui kontak indera yang didapat gitu saja. Jadi seperti itu saja. Kan kalian saja. Ya, Kak Rosi Sece atas ini sharing rasa dalam bertemu Dharma, bagaimana Dhamma itu menyatu dalam kehidupan. Sungguh luar biasa Sece. Kak ya Sece dapat menyampaikan dengan sangat begitu rapi, sistematis, dan mudah kita ingat dan pelajari. Kak Rosi Sece. Sesung Sece, kita masih ada waktu bagi Sesung Sece yang merasa ceramah hari ini menimbulkan suatu tanda tanya ataupun memberi jawaban dalam menjalani kehidupan ini, silakan berbagi kepada kita. Karena ini adalah tempat sharing kita belajar bersama. Dengan ada pertanyaan, akan ada Sesung Sece yang bisa mampu menjawab. Menjawabnya dengan hal yang pernah mereka praktekkan dan mereka akhirnya bisa bertemu ini jalan yang tepat bagi diri masing-masing. Silakan Sesung Sece. Tadi dalam saya membaca intisari, saya tidak bercerita banyak ya, karena Master sudah memaparkan dengan sangat jelas. Jadi di sini kita memberi kesempatan kepada Sesung Sece bersumbangsi, menjadi orang baik yang ingin berbagi dengan kita semua pengalaman hidupnya, bagaimana menemukan jawaban terhadap hal-hal yang pernah dilaluinya. Ya, saya mau bicara, Sece. Kak En, Cendana Sesung, silakan. Ya, 感恩师姐 Elisa， ya 感恩上人，感恩师兄师姐，ya师姐。Jadi di sini saya teringat ya di dalam itu ya Kudaka Nikaya
bagian Jataka 84 ya, di situ ada dikisahkan ya. Jadi pada zaman Sambuddha dulu ada seorang anak kecil, anak dari orang kaya ya, Brahmana. Walaupun dia hanya berusia 7 tahun, tapi dia menanyakan ya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ayahnya ya, sang Brahmana. Apa itu pertanyaannya? Dia tanya ya, ayah, apakah pintu untuk menuju kesejahteraan ya? Jadi ayahnya berpikir, waduh, saya nggak bisa jawab ini. Tapi ya sang Buddha bisa menjawabnya ya. Kemudian dia dibawa anak itu menghadap kepada sang Buddha ya. Nah, ketika sang Buddha melihat anak itu, dia tahu, ya rupanya di salah satu kehidupan lampau, ayahnya itu tidak lain adalah sang Buddha sendiri. Dan anak itu sebenarnya sudah pernah bertanya ya. Tetapi karena kelahiran yang berulang-ulang, maka anak itu menjadi lupa. Nah ini juga ini ya, seseorang bisa lupa juga karena kelahiran yang berulang-ulang. Ya, ya sebenarnya ini ya, sudah cerita lama kita. Ya pada akhir bulan, ya dompet bokeh, terus ya ditipu orang dan sebagainya. Kita mengalami berbagai penderitaan juga sudah berulang-ulang. Ya jadi ya itulah sang Buddha bilang ya kepada anak itu, ada 6 hal yang membawa pada pintu kesejahteraan. Ya yang pertama adalah kesehatan ya. Ya ini penting, Sejong Sece. Sebelum ya mencapai kekayaan materi dan kekayaan spiritual, seseorang itu harus memiliki kesehatan. Ini penting. Ya kesehatan juga. Jadi saya teringat ya di dalam Anggutara Nikaya kelompok 3 ada 3 jenis manusia ya. Yang pertama itu kedua matanya buta ya, Sejong Sece. Apa itu kedua matanya buta? Yaitu dia tidak punya kekayaan materi, juga tidak punya kekayaan spiritual, tidak punya kekayaan dhamma. Buta gitu. Yang manusia jenis kedua adalah dia punya satu sisi mata aja, yakni hanya orang yang mengumpulkan materi ya, kekayaan. Ya selalu dipikirnya untung dan rugi. Ya misalnya kalau ke Kongkas atau ke wihara ya selalu dipikir untungnya saya apa, untungnya apa. Ya gitu aja. Ini adalah orang yang hanya melihat satu mata. Ya kemudian terakhir ya, ini dia yang harus kita upayakan, yaitu manusia yang punya kedua sisi mata ya. Baik punya kekayaan materi maupun kekayaan dhamma. Ini yang harus kita upayakan. Ya, jadi balik lagi ya ke kesehatan. Ya Sejong Sece. Ketika saya perhatikan ya, ketika ada yang sakit kemudian masuk ke IGD, itu dalam 3 jam aja sudah habis loh, 2,5 juta. Jadi kesehatan ini benar ya mahal ya, harus kita jaga gitu kondisi badan kita. Ada juga yang bilang, Sesiong ini saya sakit, waduh udah dari kehidupan lampau ya. Ya selain kehidupan lampau juga harus diupayakan kehidupan yang sekarang ini, harus dikondisikan kesehatannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah silanca ya. Silanca artinya punya berbudi luhur ya, orang yang berbudi luhur. Ya di dalam salah satu sila yang kelihatannya sepele tetapi berbahaya itu adalah ya berbohong ya. Ya ada yang bilang ya nanti kalau saya berbohong saya tidak akan ketahuan. Wah enak aja. Kalau berbohong itu nanti akan merembet kemana-mana. Sesiong Sece. Ingat loh dunia ini sempit loh. Jangan dipikir yang gak akan ketahuan. Ketahuan nanti bohongnya. Nah jadi kita harus melatih ya berbudi luhur. Yang ketiga adalah menerima nasihat dengan baik ya. Jadi orang jangan keras kepala. Sudah bayangkan ya berapa banyak orang ngeyel keras kepala gara-gara gak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ya kemudian dia rugi ya, rugi sendiri. Coba kalau nanti karena ngeyel keras kepala kita terakhir di alam menderita, ya kita yang malu ya, kita yang malu sendiri.
Jadi yang ketiga inilah. Yang keempat adalah sutanca, ya, punya pengetahuan. Jadi berpengetahuan ini penting sekali ya, Sesiong Sece. Jangan pikir kita udah lulus kuliah, ya sudah tua, nggak usah belajar. Wah, salah. Kalau kita hidup sampai 80 tahun, umur kita masih 50, masih ada 30 tahun lagi. Sesiong Sece. Atau bahkan 30 tahun, masih ada sisa 50 tahun. Jadi penting ya punya pengetahuan juga. Ya jangan stop itu. Ya kemudian yang kelima adalah melakukan praktek-praktek kebajikan. Ya selain yang sudah memiliki 4 itu, kita harus selalu melakukan praktek kebajikan. Ya yang Sesiong Sece sering lakukan, ikut kungkas, baksos, ya, melakukan pelestarian lingkungan. Inilah praktek-praktek kebajikan, terjun ke lapangan, melatih dengan teori yang sudah kita miliki. Dan terakhir adalah ya berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi ya berjuang, jangan sampai kita timbul itu MALAS ya. Nah, yang disebabkan oleh MALA ya, malah. Malah itu artinya noda ya. Kalau nirmala berarti udah tampak noda. Nah, jangan sampai karena kata ini malas ya, kita enggan untuk berjuang ya. Ya, ya kan ini saja. Kangen Cendana Sesiong telah berbagi dengan kita ya. Kembali lagi, apa yang kita temukan kita, lalu kita membuka hati, pikiran untuk belajar menerima, akan ketemu jawaban-jawaban atas doa kita, dan saat itu kita harus mulai bersungguh-sungguh mendengarkan jawaban dari pertanyaan hidup kita ini sebenarnya selalu ada di sekitar kita. Cuman kita selalu mengabaikan, hanya merasa diri kita ini memiliki pemikiran yang paling benar. Tidak ada salahnya kita sesekali mendengarkan seseorang yang ingin berbagi. Mungkin saja itu ada sesuatu yang menjadi pertanyaan dan kita mencari jawaban di atas kehidupan kita ini. Dan sebelum kita berbagi lagi, marilah kita memulai kuis pada hari ini. Persilakan host untuk membantunya. Dan cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesiong Sece, kita wajib menjawab di chat everyone. Nomor soal dan jawaban A, B, C, D. Silakan dengan pertanyaan pertama. Titik-titik, kita adalah kendaraan yang terbaik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. A. Keagungan. B. Kebijaksanaan. C. Kehidupan. D. Keteguhan. E. Keyakinan. Mari jawab Sesiong Sece. Jawaban kita hari ini bervariasi ya. Pikir-pikir lagi, kita masih boleh mengganti jawaban kita. Karena hidup ini kita beradaptasi. Bila merasa ini kurang tepat, ganti jawaban yang benar. Kesempatan selalu terbuka sebelum close. Nah, sudah close ya. Kan Ong Chi Wei Sesiong telah membantu. Kita lanjut, jawaban yang benar adalah C. Kehidupan kita adalah kendaraan yang terbaik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena kita hidup di dunia ini, kita dapat belajar dan praktek Dharma untuk menemukan jiwa kebijaksanaan kita melalui kesadaran yang timbul dalam setiap peristiwa kejadian yang kita respon. Mari kita lanjut soal kedua. Di bawah ini adalah 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan, kecuali A. Rasa syukur pada Buddha, B. Membangkitkan keyakinan, C. Rasa malu, D. Berpaling dari keburukan, E. Rasa takut.
Mari kita tunggu jawabannya Sejong Sejeman. Jawaban Sejong Seje juga bervariasi ya. Mari, nggak apa-apa. Setiap yang bervariasi akan membuat kita mengkaji ulang, melihat kembali materi yang dibagikan. Jawaban yang benar adalah B, membangkitkan keyakinan. 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan adalah rasa malu, bertobat, rasa takut, berpaling dari keburukan, dan rasa bersyukur pada Buddha. Mari kita lanjut. Noda batin, karma, dan buah karma disebut A. 3 rintangan, B. 3 pagoda, C. 3 cinta kasih, D. 3 kebencian, E. 3 pandangan. Silakan, Sejong Seje. Mari. Apakah sudah ditutup? Sudah, Cici. Sudah. Jawaban yang benar adalah 3 rintangan. Noda batin. Noda batin itu ketidaktahuan, kerisauan, kebodohan, keserakahan ya. Karena kita ada noda batin ini, kita selalu mengakumulasi perbuatan-perbuatan itu. Semua perbuatan yang kita lakukan itu selalu akan menimbulkan karma. Apakah karma baik ataupun karma buruk. Dan kita ketahui setiap karma itu adalah bibit. Bibit itu akan tumbuh, kembang, menjadi besar. Pada saat kondisi sebab dan kondisi pendukung mencapai di saat itu, maka buah karma akan berbuah. Apakah itu buah karma yang baik, ataukah buah karma itu yang tidak kurang baik? Karena kita telah belajar Dharma, telah bertemu guru, dan ajaran benar ini, marilah kita belajar bagaimana membersihkan noda batin kita. Kan? Mari kita lanjut soal nomor 4. Lengkapilah kalimat berikut ini. Dengan memiliki, barulah akan timbul. A. Rasa takut, rasa sedih. B. Rasa sedih, rasa takut. C. Rasa takut, rasa malu. D. Rasa malu, rasa takut. E. Rasa damai, rasa tenang. Silakan jawab, Sejong Seje. Semua jawabannya bagus ya, benar ya. Jawaban yang benar adalah rasa malu dan rasa takut. Tapi karena telah rasa malu dan takut, bila kita telah memiliki Dharma dalam hati, dan kita meyakininya, dan kita merasa berpraktekkannya kan, akan datang rasa damai dan tenang. Karena kita tahu jalan ini benar, lapang, jalan yang akan saya tapaki sepanjang masa. Marilah kita ini mengetahuinya. Dan siapa nama saudara tiri Buddha? A. Ananda, B. Subati, C. Purna, D. Dewadatta, E. Nanda. Silakan. Saudari tiri Buddha ada beberapa. Tapi di cerita ini menceritakan kisah siapa? Jawaban yang benar adalah E. Nanda. Buddha ingin menolong Nanda dengan
menuntunnya menjadi murid Buddha, jadi seorang biku. Tapi Nanda sendiri belum siap ya, dia masih memiliki keinginan duniawi. Buddha dengan bersabar membimbingnya, mendampinginya, dan memperlihatkan bahwa bagaimana kehidupan di alam neraka dan surga. Akhirnya Nanda tersadarkan dan kembali bergiat menekuni kehidupan seorang biku menjalani pelatihan diri. Mari kita lanjut soal nomor 6. Siapakah nama yang disebut oleh orang tua angkatnya sebagai sampah? A. Chen Weiji, B. Wang Wenji, C. Qiu Wenji, D. Huang Wenji, E. Weng Wenji. Silakan. Jawaban yang benar adalah C. Qiu Wenji. Qiu Wenji ini luar biasa. Bagaimana dia dalam hidup dari tidak tahu, menjalaninya dengan terombang-ambing, mengikuti arus, tetapi berkat jalinan jodoh yang baik, dia bertemu dengan relawan suci, lewat pendampingan, dan dia akhirnya tersadarkan dan kembali mendapatkan hakikat sejatinya. Karena Yesus yang suci yang telah berpartisipasi, sembari kita menunggu pemenang kuis untuk saling berbagi dengan kita. Susu suci yang ingin berbagi silakan juga ya. Segera raise hand. Oh, silakan Om Ciwei Susium berbagi dengan kita, Kan En. Cảm ơn Elisa Intan Sicie, Ya. cảm ơn Sesum Sicie. Ya, cảm ơn kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Sesum Sicie, cảm ơn. Izin sharing ya, Sicie. Ya, hari ini kita telah mendengar ya bagaimana Master menyampaikan perubahan hidup seseorang ya. Dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Dengan melihat contoh dari relawan-relawan pelestarian lingkungan melakukan aktivitas-aktivitas dan juga pendekatan dari relawan-relawan untuk mendampingi yang bersangkutan sehingga membuat perubahan-perubahan. Ya, ini menjadi satu hal yang luar biasa ya, kita sebagai relawan ya berjalan di jalan bodhisattva dunia ini ya bisa melakukan aktivitas dan juga bisa menjadi contoh yang ditiru oleh yang menjadi inspiratif ya bagi orang lain sehingga orang lain bisa membuat perubahan-perubahan. Jadi ini satu sukacita ya, satu bentuk sukacita yang begitu luar biasa karena bisa menjadi cahaya ya, menjadi pelita bagi mereka yang mengalami bukan hanya penderitaan fisik, namun juga penderitaan batin. Ya tadi juga kanan ya kepada Susu Sice yang sudah sharing sebelumnya ya, Vivian Sice, Rosi Sice, Cendana Sesyong ya. Tadi juga Elisa Intan Sice juga menyampaikan tentang bertobat ya, memang ya. Kadang-kadang ya pertanyaan dalam diri kita, pernahkah kita melakukan sebuah pertobatan begitu? Ya, semoga pernah ya. Semoga pernah. Mohon maaf kalau saya katakan demikian, karena kita ini tadi sudah dikatakan juga ya, ada 3 rintangan yaitu noda batin, karma dan buah karma begitu. Jadi kalau ada noda batin berarti
dalam kehidupan kita, kita pasti ya telah pernah melakukan kesalahan-kesalahan ya. Jadi apakah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan itu terus berulang dari hari ke hari? Nah, disinilah kita mengetahui, mengenal pikiran kita sehingga kita melakukan pertobatan. Ya, jadi pertobatan itu memang tidak cukup sekali ya, karena kesalahan itu bisa terjadi berulang kali akibat noda batin kita. Namun, dengan kesadaran yang kita miliki, dengan dharma yang kita dengar, dengan sharing-sharing dari Sesung Siche, ya, dengan berkumpul dengan orang-orang yang juga bersemangat di jalan Bodhisattva dunia ini, ya kita terus berusaha ya melakukan pertobatan dan memiliki kesadaran, mengetahui apa kekeliruan-kekeliruan yang telah kita lakukan. Karena demikianlah noda batin kita, ya semoga tidak terakumulasi semakin banyak dari kehidupan ke kehidupan. Ya, dengan praktek di jalan Bodhisattva dunia ini, meskipun banyak keinginan-keinginan duniawi yang muncul, yaitu yang kita kenal yang mengganggu batin hening dan murni, yaitu kama canda, nah, itu bisa kita atasi sedikit demi sedikit. Ya, cảm ơn Elisa Intan Siche, cảm ơn Sư Sung Siche, cảm ơn. Cảm ơn Ông Tiwi Sesiong berbagi pengalaman ya, bagaimana menemukan dan berbagi tips ya, bahwa kita yang dirinya penuh kerisauan, mencari bagaimana kerisauan kita ini bisa setidaknya berkurang. Semua orang mengharapkan kedamaian hati dan sukacita. Apakah ada caranya? Bagaimana? Mari kita temukan ya jawabannya selalu di ceramah master. Mari kita persilakan Haryo Sesiong. Kak ya, izin sharing dengan kita semua. Kak Sesiong, silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师yang sudah menyiapkan tim yang sudah menyiapkan materinya ya, 感恩。saya hari ini ada kira-kira ada 2 poin lah yang mau saya sharing gitu ya. Ceramah hari ini kan mengenai 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan. Kita semua tahu ada rasa malu dan rasa takut. Kalau saya pakai bahasa Palinya adalah hiri dan otapa ya. Ini semua kita tahu. Yaitu kita menyadari kesalahan. Tadi Ong Cewi Sesiung sudah bilang juga. Jadi timbullah pertobatan sehingga kita ada rasa malu dan rasa takut. Kalau rasa malu, ya rasa malu ketahuan lah gitu. Kita berbuat salah gitu. Rasa takut juga rasa takut ketahuan. Kita berbuat salah. Tetapi yang saya mau sharing adalah yang kelima, memandang setara semua makhluk. Ya, poin kelima, memandang setara semua makhluk dari ceramah hari ini. Nah, saya kaitkan dengan tim pelatihan ya, karena itu di bawah saya. Jadi kira-kira saya kok agak ngerti lah mengenai tim pelatihan ini. Nah, tim pelatihan kita juga kemarin ditanya waktu September itu tim Taiwan datang. Bagaimana Sesiong bisa menggerakkan orang begitu banyak untuk event yang begitu besar, hampir 1.000 orang ya. Lah saya bilang saya nggak melakukan apa-apa. Tim kita tidak berempat ya, nggak mungkin kita melakukannya semua. Juga harus semua relawan yang terlibat dalam pelatihan ya di dalam komunitas harus ikut membantu mendukung kita, baru kita bisa tahu. Nah, kita berempat hanya mempraktikkan semangat daripada Bodhisattva Sattaributa.
ya Sadapaributta ya. Karena kita tahu bahwa di semua orang yang terlibat itu datang dari background yang berbeda, ya apakah ras, apakah agama dan kepercayaannya, apakah tingkat ekonomi, apakah tingkat edukasi. Jadi kita harus memperhatikan mereka dengan setara untuk semua makhluk, ya. Nah, karena itu kita berempat terbagi ke dalam 11 fungsi. Ya, fungsinya banyak sekali Siung Sije ya. Ada fungsi sound system, ada fungsi korlap, ada fungsi senhuacu, ada fungsi konsumsi dan sebagainya. Ya, kita juga sangat kangen kepada heci-heci sudah mendukungnya di Jakarta ya, terutama karena di Jakarta ada 11 heci. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru pemekaran gitu ya. Nah, karena itu kita mau mempraktekkan semangat dari Bodhisattva itu yang kelima, ya, yang tadi Master bilang, kondisi kelima untuk mengikis 3 rintangan. Nah, ini sejalan dengan apa yang kita masuk, kalau kita ke Jakarta ya, kita masuk ke Supeitaking, itu ada tulisan. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ya, kalau kita masuk sebelah kiri, itu ada struktur 4-in-1. Ada Hesin, Heci, Huai, Sieli. Nah, sebelah kanan ada 4 sub yang harus kita konsumsi tiap hari, yaitu puas diri, Cucu, Kandan, bersyukur, Sanjie, berpengertian, Paurung, itu toleransi. Ya. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwa kita datang dari background yang berbeda, relawannya banyak gitu ya. Nah, kenapa kita bisa hehus ya? Kenapa kita bisa saling merangkul? Karena kita ingin menghargai mereka. Karena kita tahu bahwa semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Maka kita pakai metode terampil untuk merangkul mereka sehingga mereka mau gitu ya untuk bersumbangsi demi kesuksesan sebuah pelatihan. Kalau pelatihannya nggak sukses, ya tentu tim pelatihannya yang dikomplain ya, disalahkan gitu ya. Tetapi kalau pelatihan sukses, belum tentu mereka yang bersumbangsi semua itu 200 lebih dihargai gitu ya. Jadi kita juga karena itu kita sangat kangen sama mereka, mau bersumbangsi demi kesuksesan acara pelatihan itu ya. Jadi perjalanan sangat panjang. Kita juga menyadari bahwa kita nggak bisa menjadi bodhisattva buat Sadapaributta, tapi kita coba mempraktikkan semangat itu di dalam tim pelatihan supaya semua yang terlibat itu merasa setara, kita anggap mereka setara di depan mata kita gitu ya, sehingga mereka mau pertama-tama mungkin merasa berat gitu ya, kok haji saya jadi konsumsi, haji saya jadi korlap, haji saya jadi senhuacu ya. Tapi dengan pelaksanaan sudah dijalankan, kemudian kita ada evaluasi juga, kita memperbaiki apa yang kurang-kurang gitu ya. Terus next kita memberikan yang lebih baik. Ya, kita ada panduan juga, ada panduan kepada tim pelatihannya ya, supaya next bisa melaksanakan dengan lebih baik. Itu aja sharing saya untuk mengisi waktu. Kangen Elisa saja. Kangen Hari Susyung berbagi pengalamannya ya, bagaimana mengumpulkan semua bodhisattva di seluruh Indonesia, termasuk dari mancanegara yang datang ya, untuk berbagi sharing dharma. Mengapa setelah bertemu keluarga suci, mereka menjalani kehidupan yang penuh kualitas, telah menemukan misi kehidupan mereka, dan ingin membimbing kita lewat cerita mereka. Karena setiap cerita-cerita
adalah suatu gambaran transformasi seseorang dari tidak paham malu amal menjadi perlahan-lahan tahu tujuan hidupnya ini mau menapaki jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa tidak bisa ditapaki sendiri. Kita harus menggandeng banyak-banyak bodhisatwa yang ada di sekeliling kita, tetapi mereka tidak menyadari. Lewat kita pendampingan dan sharing, kita dapat membangkitkan kewelas asihan seseorang, dan mereka ingin bergabung dengan kita. Makanya ini kegiatan besar, pertemuan besar, ribuan orang bisa kita lakukan bersama. Karena kita ada He Qi, Hu Ai, Xie Li, He Xin, bergabung. Pendampingan ini sangat penting ya. Karena tanpa pendampingan, kadang-kala bibit yang kita temukan ini, kita lupa siram, kita lupa perhatikan. Di tanah yang gersang ini, mereka merasa saya tidak menemukan jawaban. Perlahan-lahan bibit itu akan mati. Tetapi lewat pendampingan, kita memberi perhatian, memberi air pada saat yang tepat, melihat bagaimana bibit itu tumbuh kembang sendirinya, terus kita pantau. Berharap dia akan berbunga, menjadi tumbuh, dan menjadi bibit lagi. Uliang icing, dari satu bibit menjadi bibit tak terhingga. Itulah ya kemenakjuban dari Sutra Makna Tanpa Batas. Kalian ya, Sushun Suciman yang telah berbagi hari ini ya. Ini saya bacakan pemenang kuis hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Sanubari Teduh bagian 36, 7 kondisi pikiran bagian pertama. Selamat kepada Kevin Gojali Sesyung dari Surabaya, 2 Meli Wanusi Sece dari Palembang, 3 Stella Sece dari Utara 2, 4 Surya Meta Cowardi Sesyung dari Makassar, 5 Evilia Sece dari Palembang, 6 Joni Sesyung dari Tebing Tinggi. Kita persilakan Sesyung Sece yang begitu bersungguh hati ya. Ikut kuis pasti ada menyimak dan ada rasa dalam menjawab kuis tersebut. Silakan berbagi dengan kita semua, Sesyung Sece. Bila Sesyung Sece belum ada yang mau sharing, bolehkah saya berbagi ya? Izinkan saya share screen ya. Aku ingin membagikan sebuah lagu yang sangat indah. Sesyung, izinkan saya ya. Apakah terdengar suara saya sharingnya? Saya ulangi ya. Dengar. Terdengar, Sesyung? Dengar sih, dengar. Oke, kan izin saya ulangi.周遭一幕幕演出，
失落的音符，怎么唱？来，如果明天就是下一生，你将如何度过今天？如果明天就是下一生，你将如何度过今天？我用温暖守护生命，让老花留了痕。我用绝招守护健康，让转轮点了光。第二次没有原唱，大家都是合唱团员，好吗？用心把它唱出来，好不好？来，思清，来。岁月在你我呼吸间流浪，当终点抵达，那些向往休息了吗？身心在日出日落间好转，当无常宣判，你的心回家了吗？出来，周遭一幕幕演出，不存在的陌生，寻寻觅觅又断线珍珠，怎么解失落的音符？怎么唱？如果明天就是下一生，你将如何度过今天？如果明天就是下一生，你将如何度过今天？我用温暖守护生命，让老花留了痕。我用绝招守护健康，让转轮点了光。如果我是指挥大家合唱团，我会做这样的整理哈。好，因为时间的关系，本来感恩ya Sesiung Seci telah mendengarkan lagu ini ya. Lagu ini semalam saya temukan di YouTube ya. Cara Seci ini sharing lewat lagu. Bagaimana lagu ini? Bodoh kau. Sesiung ada suara yang terbuka. Oke. Lewat lagu ini, Seci ini ingin menyampaikan pesan-pesan. Bagaimana kita menemukan arti kehidupan ini. Waktu terus berlalu tanpa kita sadari. Setiap detik berlalu. Pawo tangsia, seperti Sang yang selalu bilang ya. Genggam saat ini. Saat ini kita bisa berkontribusi apa terhadap diri kita dan terhadap sesama. Karena kita diberi kesempatan ya. Kita yang dalam kondisi saat ini adalah suatu berkah. Bagaimana saya membuat keadaan di samping saya ini menjadi lebih baik. Berdoa saya selalu menjadi berkat bagi sesama. Karena keberadaan saya, lingkungan saya, orang di sekitar saya yang saya temui bisa menjadi bahagia. Hal-hal ini sendiri saya pelajari ya. Lewat ceramah yang menceritakan bagaimana kita introspeksi diri, merespon diri kita sendiri terhadap fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan kita. Karena tidak pernah mendengar, belajar, saya juga sendiri terombang-ambing di dalam noda batin ini. Tapi hidup selalu ada pelindung.
ada yang menuntun saya untuk bertemu dhamma benar, guru benar, dan relawan-relawan yang mendampingi untuk belajar bersama, bisa berdiskusi. Kita butuh diskusi untuk menjawab apakah hal ini benar ya. Sebenarnya tidak ada benar, tidak ada salah. Karena kemampuan saya memahami hanya di tahap ini. Tetapi lewat saya bertanya kepada yang tepat, yang lebih memahami, dan kesediaan saya untuk menerima, mendengar, saya akan mendapatkan jawaban baru yang tak terlihat dari saya, karena saya tidak melihat sampai seujung sana. Tapi lewat diceritakan, wawasan saya dalam melihat segala sesuatu menjadi berubah, bisa melihat lebih jelas, luas. Umpama, menjadi berkat bagi sesama bagaimana. Saya ingin bahagia, jadi setiap hari saya melakukan isi celengan bambu. Berdoa, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan dengan pikiran tenang, hati damai, menjalani aktivitas keseharian. Lalulah saya bertemu dan ketemu banyak di masyarakat di tempat kerja ya. Saya memulai dengan menyapa. Yang kita temui itu kadang-kala mereka tidak tersenyum atau apapun ya. Karena kita sapa dengan baik dan tulus, mereka juga akan tersenyum dan membalas, menyapa balik. Terlihat energi tubuh kita yang sebelumnya lemah, karena kita ikut menyapa dengan bergembira, kita akan hidup. Energi kehidupan kita akan ada kembali. Jadi, jadilah orang baik bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Kita mempermudah orang lain, tak terasa yang kita hadapi juga tidak terlalu begitu sulit dijalani. Mari kita persilakan Jangka Susyong ikut sharing. Kan ya Susyong. Pagi, saya temenin ya dalam 6 menit terakhir ya. Oke, langsung saja ya, Kanan Sang Reza dan Kanan Susyong Suciman ya semua ya. Nah, saya agak tertarik dengan rasa malu dan rasa takut ya. Saya akan bahas tentang rasa takut. Ya, ini takut ini ada dua definisi, ini ada konteksnya. Jadi begini, yang menjadi pertanyaan, kita perlu nggak sih memiliki rasa takut? Ada yang bilang, nggak usah takut lah. Nggak usah takut untuk apa? Misalkan, takut sama hantu. Takut sama hantu atau memukui, ya. Takut, misalkan mau operasi, nggak usah takut akan gimana-gimana, gitu. Kan kita juga harus dampingi orang ya. Kalau misalkan kandenku atau relawan yang takut dioperasi, harus dampingi pada di mana operasi itu adalah salah satunya. Atau rasa takut terhadap apa? Takut pas lagi sekolah nggak lulus UMPTN. Yang takut-takut begituan itu sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Memang bahaya itu nyata, tapi rasa takut itu ada terkadang takut yang kita buat-buat sebenarnya. Perlu nggak kita menghilangkan rasa takut? Jawabannya perlu. Kalau misalkan DNA, tapi dalam konteks apa dulu, Susyong Suciman? Kalau misalkan konteksnya untuk perbaikan diri kita, ya kita nggak perlu takut. Kayak misalkan, sebenarnya nih pembahasannya banyak ya kalau bicara tentang rasa takut ya. Misalkan mau dioperasi, takut sama dokternya gimana, kayak gitu. Nah, di situ kita harus dampingi untuk menghilangkan rasa takut dan rasa kekhawatiran. Kalau ujian, sulit, ujiannya sulit ya kita harus memberikan dampingan supaya semangat kayak gitu. Bahkan juga
Ada juga rasa takut yang dibuat-buat kayak gitu pas mau ujian UMPTN gimana-gimana, ada takut yang dibuat-buat kalau nggak lulus SBMPTN gimana begitu. Padahal orangnya udah usaha. Untuk sih kalau yang di Indonesia sih lebih apa ya, lebih ya gimana. Tapi kalau di China kan ada SBMPTN yang dikenal dengan istilah China itu adalah kau 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 kau. Ya, memang wajar dia takut, wah gimana kalau misalkan nggak lulus top universitas atau bagaimana. Ya, itu juga sebenarnya rasa takut yang dibuat-buat sebenarnya. Tapi juga, ya kita harus dampingi, yuk usaha yuk, ujian kamu pasti bisa. Soal masuk atau enggak, urusan kedua, tapi kamu lakuin yang terbaik. Begitu. Sebenarnya kalau aku lihat rasa takut itu sebenarnya sih adalah kata yang mungkin akan ada yang lebih tepat ya kalau menurut saya itu adalah konsiderasi terhadap risiko sebenarnya. Sebenarnya ya. Gimana ya? Saya nggak bilang punya rasa takut itu wajib, tapi rasa takut itu pasti ada. Cuman the problem, how do we manage our fear? Bawa mobil, takut nggak? Takut, apalagi kalau bawa mobil di jalan tol. Takut nggak? Takut. Tapi kalau tapi perlu nggak dipelihara ya? Jangan dipelihara lah. Yang ada kita harus mengendalikan rasa ketakutannya bagaimana, begitu bagaimana cara bawa mobil yang benar, begitu. Kan ada di sila ke-9 mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau misalkan kita mematuhi peraturan yang benar, bisa menjaga keselamatan, ya sebenarnya kita tidak perlu takut lah untuk membawa mobil. Di samping juga harus lihat keadaan juga. Misalkan kalau di satu kota yang banyak begal, ya jangan. Kalau merasa takut untuk bawa mobil, ya jangan bawa mobil malam-malam, begitu kira-kira. Nah, itu bolehlah. Kayak gitu ya. Jadi, rasa takut ini bukan berarti rasa takutnya itu wajib ada, begitu kata master, gitu. Enggak. Rasa takut yang dimaksud itu adalah ketika kita takut kita jatuh ke alam yang bawah rendah. Tujuannya apa? Supaya batin kita bisa mendisiplinkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan takut yang dimaksud dalam teks ini adalah takut kalau misalkan kita terjatuh alam di bawah manusia. Ya, tahu lah ya alam di bawah manusia itu apa ya? Alam hewan, alam neraka, alam setan kelaparan. Nah, itu perlu. Atau lebih tepatnya bukan rasa takut lagi. Kalau orang nggak punya rasa takut, minimal rasa sadar. Saya tahu ini salah, saya nggak akan lakuin. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan ya, definisi dari si otapanya. Ya, kalau sudah sadar saya lakuin ini, akibatnya ini, ya udah. Orang nggak akan melakuin. Kira-kira seperti itu ya. Rasa takut pasti ada, tapi jangan dipelihara. Rasa takut pasti ada, tapi kita cobalah untuk kendalikan rasa takut, terutama ketakutan yang membuat kita maju. Seperti bawa mobil, nggak usah takut. Mau operasi, nggak usah takut. Mau ujian fisika, kimia, gurunya galak, nggak usah takut juga. Nggak usah takut juga. Cuma ujian doang. Intinya belajar aja yang bener, gitu kira-kira. Belajar aja yang bener. Ya, ya belajar yang bener. Kayak gitu. Memang sih ada juga sih, takut juga sih kalau tinggal kelas juga. Mama ngomel-ngomel juga ya. Pasti ada. Tapi kita kendalikan fear tersebut. Kalau kita bisa mensukses untuk mengendalikan fear, ya katanya kalau tenang, masalah akan selesai. Itulah kira-kira ya. Itu sih kalau bicara serba-serbi takut ya mungkin juga boleh bikin BB tentang rasa takut ini harus bisa kita belah juga nih. Bisa kita bedah juga di kapan-kapannya. Ya udah cukup dulu ya. Ada yang raise hand juga kan En. Kan Jangka, Wijaya Susyung, sharingnya ya. Mari kita persilakan. Apakah Linda saja masih mau ikut sharing? Pagi, Silakan. saya sapa aja ya. Pagi, Elisa, Intan Susi, KN ya.
感恩上人开始。那pagi semua师兄师姐，感恩juga丁勋法相ya, 感恩 semua 师兄师姐yang telah sharing ya. Hari ini tentang 7 kondisi pikiran. Ini masih ada waktu lagi nggak ya? Saya bisa Singkat sharing nggak? saja. Singkat aja ya. Oke, oke. Jadi memang dalam kehidupan yang banyak mengalami eh, yang disebut dengan rintangan, rintangan-rintangan dalam kehidupannya. Ya, jadi eh, memang rintangan kehidupan ini memang tidak bisa dihindari. Kadang kita tidak bisa menyadari ya, kenapa bisa timbul-timbul rintangan-rintangan yang seperti ini ya. Eh, eh, Kehidupan tentu pasti ada rintangan. Rintangan itu kita tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi eh, kita menghadapi rintangan itu, saya merasa melalui banyak. Saya merasa kadang kenapa bisa rasa malu, takut ya, karena sudah melihat jalannya itu sepertinya mau buntu ya, nggak bisa jalan lagi ya. Apakah bisa dengan kekuatan sendiri untuk bisa membuka satu jalan ya untuk bisa dijalankan ya. Karena saya jalan pun tempatnya pun ya yang penting bisa lewat ya. Yang penting bisa lewat. Jadi eh, saya tidak apa ya. Jadi kadang rintangan itu yang membuat noda batin kita itu makin makin hari makin tebal ya. Ya, jadi bagaikan berada di dalam alam sengsara yang dinamakan. Ketika kita tidak merasa bersuka cita, tidak mau lagi, ya sebenarnya rintangan saya itu hmm, perasaannya banyak sekali ya. Dulu itu tidak mau ya untuk saling berbagi, sharing ya. Merasa banyak rintangan bagi diri ya, tapi karena semua kan yang karena Master selalu menghimbau kita setiap hari harus menanamkan apa menyirami ya eh, dharma-dharma ya pada pada diri kita. Jadi supaya kita gimana untuk membangkitkan dari semangat ya bersukacita ya. Kalau sangat berbahaya juga kalau kita tidak benar-benar untuk mendengarkan dharma ya. Eh, jadi suatu ya eh, saya eh, banyak rintangan-rintangan ya baik itu di luar atau di dalam kita itu banyak sekali. Jadi teruslah untuk mendengarkan dharma untuk kita cari gimana dharma kita bisa menyerap ke dalam alam batin kita bersungguh-sungguh hati dan juga gimana untuk berlapang dada ya untuk menghadapi semua rintangan ini kan semua Kan ya Linda Suci sharingnya ya, karena Linda Suci merasakan sehingga ingin berbagi kesempatinya kepada kita semua. Sesung Suci izinkan saya berbagi sedikit ya dari beberapa Sesung Suci yang sharing. Dan dari 7 pikiran ini kita menemukan bahwa kadangkala apa yang membuat kita risau dalam noda, karena kita ada noda batin ya. Noda batin kita itu bagaimana? Karena kita tidak tahu arah tujuan kehidupan ini. Sebenarnya kehidupan ini tujuannya apa? Apakah saya hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga? Ataukah keluarga saya ini baik-baik saja, udah aman? Ternyata tidak. Karena kita adalah hidup bersama dengan semua yang di semesta ini, bumi ini. Bagaimana kita harus harmonis bersama. Karena tidak paham, kita selalu akan gelisah. Kenapa terjadi begitu banyak hal yang tidak saya mengerti. Beruntung, semoga kita berdoa, selalu berdoa ya. Memohon ini, kita temukan jawaban atas kehidupan kita ini. Dengan telah menemukan arah tujuan hidup, kita terus harus ini,
selalu waspada ya. Apakah pikiran kita ini bisa terjebak di kesombongan ataupun merasa paling benar. Karena itu akan membuat kita tidak terbuka untuk belajar lagi. Jadi, marilah kita nih selalu prinsip belajar mempelajari 7 kondisi pikiran kita. Kita ada di tahapan yang mana, dan kita bangkitkan tekad untuk menekuninya, menghadapi rintangan yang kita hadapi dengan Dharma sebagai solusi jawaban atas hidup kita. Lalu di lagu itu ya diceritakan kehidupan atau ketidakkekalan yang akan datang duluan. Jadi kita jangan menunggu kapan-kapan saya berbagi. Kita berbagi pada saat momen saat ini, sehingga kita dapat menciptakan jalinan jodoh baik dengan semua orang, dan orang juga mendapatkan manfaat dari berbagi kita. Kangen ya semua session suci yang telah berbagi hari ini. Ada Vivian suci, Rosi suci, Cendana session, Ong Jiwei session, Harif Sung-sung, Jangka Wijaya session, dan Linda suci. Dan sangat kangen kepada semua peserta Simfas yang hari ini yang sudi meluangkan waktu yang begitu berharga untuk menghirup harumnya Dharma, untuk menutrisi embun-embun pagi yang embun-embun yang menutrisi jiwa ke hidup ladang berkah kita ini, untuk tumbuh menjadi bibit-bibit kita tumbuh menjadi mekar di kondisi yang sangat tepat. Dan atas kebersamaan ini, mari kita akhiri Simfas yang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Raja Qin Qili, Qin Hezhang, Xiang Po, Hu Sa, Qi Shang Ren, Xing San Wen Xun, Li Wen Xun, Zhai Wen Xun, Shan Wen Xun, 感恩，祝福大家平安、吉祥、快乐, dan happy holiday ya session suci. Dan berjumpa lagi di besok sama-sama mendengarkan ceramah Master. Kan?洒在我们的80天。我望唯一大师因缘，唯一大师因缘来人间，流动万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。
激烈这千万人，我望师徒同行居山林，我望复兴世之化为人，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹走入破碎界山原，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹，拥抱苍生在人间。我望那一年那一人那一感恩大家，明天见。感感恩恩阿 Alisa 香，跟师姐。有你们真好，拜拜。